Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى النبي صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin, ikhwani wa akhwati, pemirsa Salam TV dan pendengar radio Risalah rahimakumullah. Alhamdulillah, kita memuji Allah Subhanahu wa taala, bersyukur atas limpahan nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita. Alhamdulillah, siang hari ini Allah masih berikan kita kesehatan. Allah masih berikan kita kesempatan untuk dapat kembali melanjutkan pelajaran kita. Selawat beriring salam, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita mohonkan untuk junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk keluarganya dan para sahabatnya serta umatnya yang mengikuti sunnah beliau dengan baik sampai akhir zaman. Mudah-mudahan kelak di yaumil akhir kita mendapatkan syafaat dari Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin, ikhwati fillah rahimakumullah. Pelajaran kita siang hari ini masih melanjutkan bab sebelumnya, yaitu adab tentang makan, dan masih pembahasan adab sebelum makan. Terakhir sudah kita sampaikan adab yang ke-6, yaitu mengajak orang yang hadir untuk makan bersama kita. Sekarang kita lanjutkan adab yang ke-7. Syekh Abdul Aziz, kata beliau dalam kitab beliau ini, adab yang ke-7 mengajak pembantu untuk ikut makan atau memberinya makanan tersebut. Beliau menjelaskan mengajak dan memberi makan pembantu merupakan adab Islam yang agung. Sebab dalam Islam, dalam agama kita, seperti yang sudah sering kita jelaskan, bahwa kemuliaan, kehormatan seseorang tidaklah selalu diukur dari
kekayaannya, dari jabatannya, dari kedudukannya. Tapi bisa saja seorang pembantu lebih mulia dari tuannya, dari majikannya di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada seorang majikan. Karena kemuliaan seseorang itu dipandang secara agama dari keimanan dan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah Islam bagaimana memberikan aturan, membimbing umat ini untuk menjaga adab. Seorang majikan, seorang tuan diperintahkan ketika hendak makan agar makan bersama para pembantunya, untuk menampakkan bahwa Islam sangat menjaga, sangat menghormati kedudukan seorang hamba. Seorang yang beriman di sisi Allah itu juga harus dimuliakan apapun posisinya, sebagai apapun dia, selama dia beriman dan bertakwa kepada Allah, maka harus dijaga kehormatannya. Makanya Islam mengajarkan kepada kita agar ketika makan bersama dengan para pembantunya untuk menampakkan bahwa kita ini semuanya sama di hadapan Allah, semuanya sama di hadapan aturan Islam. Seorang pembantu yang menyiapkan dan menghidangkan makanan mungkin juga menginginkan makanan tersebut, kata Syekh. Dia yang sejak awal menyiapkan sampai menghidangkan makanan. Tidak mungkin secara akal kita, secara akal sehat, bahwa dia tidak menginginkan makanan tersebut. Pastilah ada keinginan. Apalagi ma'ruf, kita ketahui bagaimana perbedaan makanan ya, orang kaya dengan orang miskin di masa kita sekarang ini. Pembantu yang datang dari kalangan fuqara masakin, orang-orang fakir, orang miskin, yang di rumahnya kesehariannya mungkin makanannya sangat-sangat sederhana. Tentunya kelasnya jauh bila dibandingkan dengan makanan yang ia sediakan, yang ia siapkan, yang ia hidangkan untuk majikannya, untuk pembantu, untuk tuannya yang memiliki kekayaan. Sudah pasti dalam keinginannya untuk ikut mencicipi, merasakan makanan tersebut. Oleh karena itu, sudah seharusnya seorang majikan, seorang tuan ikut atau menyertakan pembantunya, ikut serta makan bersama mereka, menyantap hidangan yang disediakan oleh pembantu, yang dia hidangkan. Maka seorang majikan sekali lagi sudah pantasnya agar mengikut sertakan pembantunya makan bersama mereka, duduk bersama mereka. Tidak ada ruginya. Dan bukanlah suatu kehinaan. Bahkan suatu kemuliaan, suatu kehormatan terhadap atau bagi seorang majikan dalam pandangan Islam apabila dia bisa mengikut sertakan, mengajak pembantunya makan bersama mereka, duduk bersama mereka, mencicipi, memakan apa yang sedang mereka makan.
ikhwani akhwati, perlu kita ketahui, mungkin tingkat kelaparan atau laparnya tuannya yang mau makan, majikannya yang mau makan, dibandingkan dengan pembantu yang menyediakan makanan, menghidangkan makanan tersebut, mungkin bahkan mereka lebih lapar dari majikannya. Maka alangkah baiknya seorang majikan mengikut sertakan pembantunya makan bersama-sama dengan mereka. Dan sekali lagi, ini bukan suatu kehinaan, ini bukan suatu kerugian, tapi ini suatu kemuliaan dalam pandangan Islam. Perbuatan yang dilakukan oleh seorang tuan, seorang majikan terhadap pembantunya. Dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim dengan sanadnya sampai kepada sahabat Nabi yang mulia, Sahabiyun Jalil Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi SAW bersabda, "Idza ata ahadakum khadimuhu bi ta'amin qad kafahu ilajahu wa dukhanahu falyujlishu ma'ahu fa in lam yujlishu ma'ahu falyunawilhu uklatan aw uklataini." Kata Nabi, apabila pembantu salah seorang dari kalian datang menyuguhkan makanan, hendaknya majikan tuan mengajak pembantunya makan. Jika tidak mengajak makan bersama, maka berilah dia suapan atau 2 suapan dari makanan. Artinya, mungkin saja ada situasi dan kondisi, misal tempat meja makan yang tidak cukup kalau disertakan misal dengan pembantunya, karena punya keluarga besar. Maka kata Rasulullah SAW, hendaklah dari makanan yang dihidangkan itu diambil atau disuruh diambil oleh pembantu kita, kemudian suruh makan. Karena tempat mungkin tidak mengizinkan bersama, ya udah dia makan di tempatnya atau di dapur. Ini yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Bahkan Nabi SAW menyebutkan di sini, qad kafahu ilajahu. Kata Nabi SAW, di mana seorang pembantu dari awal dia menyediakan makanan itu, dia sudah menciumnya, aromanya, bahkan kalau itu makanan-makanan yang enak, sudah menggugah selera makannya dan sehingga membuat dia lapar. Bisa kita bayangkan? Dari memasak sampai menghidangkan, seperti yang kita katakan tadi, bisa saja bahkan pembantu itu lebih lapar dari majikannya, dari tuannya. Hidungnya bahkan sudah dipenuhi oleh aroma dari makanan yang ia masak, yang menggugah selera makannya. Alangkah tersiksanya, alangkah tersakitinya kalau sampai-sampai makanan itu dia tidak rasakan, dia tidak memakannya. Oleh karena itulah Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam
memerintahkan bagi majikan, bagi tuan, falyujlishu ma'ahu, yang pertama, kalau bisa hendaklah mengajaknya duduk makan bersama sama dengan mereka. Kalau tidak, fa illam yujlishu ma'ahu falyunawilhu. Jika tidak memungkinkan mengajak makan bareng, makan bersama, duduk dalam satu tempat, misalkan satu meja makan, maka hendaklah majikan, maka hendaklah tuannya memerintahkan untuk memberikan makanan tersebut kepada pembantunya dan dia makan di tempat dia makan. Kemudian kata Syekh, sikap seperti ini akan membuat dirinya senang dan juga untuk menunjukkan kerendahan hati kepadanya. Kalau seperti ini majikan, seperti ini tuannya, sampai makan pun diperhatikan kebersamaan dengan pembantunya, yakinlah pembantu seperti ini akan betah. Apalagi gajinya misalkan besar atau ya sesuai lah pasaran, kemudian majikan memiliki sikap yang seperti ini, yang baik seperti ini, maka akan membuat hati pembantunya sangat senang. Tidak bisa dibayangkan bagaimana hatinya disenangkan oleh majikan, oleh tuannya. Begitu juga sikap seperti ini menunjukkan kepada majikan, kepada pembantunya, kepada bawahannya, akan kerendahan hatinya. Dan sikap seperti ini sudah semestinya dimiliki, dijaga oleh setiap hamba yang beriman. Setiap muslim yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki sifat kerendahan hati seperti ini. Dan kita selalu di setiap saat, di setiap tempat dianjurkan untuk menjaga kerendahan hati kita. Ini adab yang ke-7. Sekarang kita lanjutkan adab yang ke-8. Sikap rendah hati. Apa maksudnya adab makan hubungannya dengan sikap rendah hati? Syekh menjelaskan hendaknya seorang bersikap rendah hati, baik dari sikap duduk dan bagaimana sikap dia terhadap jenis makanan. Artinya begini, dari segi duduk kita ketika makan itu sudah diatur dalam Islam. Maka sikap kerendahan kita akan tercermin dari bagaimana kita memposisikan diri, bagaimana duduk kita dalam menghadapi hidangan, menghadapi makanan. Begitu juga kita kerendahan hati kita mensikapi makanan hidangan yang ada. Terkadang orang begitu melihat makanan yang ya mungkin membosankan bagi dia, langsung ditampakkan, langsung diperlihatkan ekspresi ketidaksenangan dengan makanan tersebut. Ini tidak dibenarkan dalam Islam, ikhwan. Jangan pernah kita memiliki sikap yang berbeda ketika makanan ada di hadapan kita. Apakah makanan itu kesukaan kita atau tidak? Ini maknanya. Kita harus rendah hati. Itu harus dijaga. Lihat bagaimana Islam, agama yang sempurna, menjaga seperti ini. Sebab kalau kita memiliki sikap yang tidak baik terhadap makanan yang kita tidak sukai,
yang bukan menjadi makanan favorit kita, ini pertama akan menyebabkan sakit hati orang yang menyediakan. Kalau misalkan makanan itu disediakan, disuguhkan oleh istri kita, oleh pasangan kita, ternyata makanan itu tidak begitu kita sukai, kita tampakkan dari wajah dan ekspresi kita, tidak akan menyinggung perasaan dari istri kita. Bila makanan itu yang disuguhkan oleh pembantu kita, ketika melihat makanan, kemudian sikap kita yang tidak baik, akan menyakiti mereka, akan membuat hati mereka teriris. Maka bagi seorang mukmin, ketika berhadapan dengan makanan harus menjaga sikap. Apakah dia suka, apakah dia mau dengan makanan, suka dengan makanan atau tidak, dia harus menjaga, tidak boleh membedakan dari sikap dia terhadap makanan tersebut. Kalau memang dia nggak mau, ya udah nggak usah dimakan. Makan makanan yang lain yang ia suka. Atau bisa, kalau memang seluruh makanan yang disuguhkan dia tidak suka, sampaikan dengan kata-kata, dengan sikap yang baik. Katakan, oh makanannya kurang disukai, bisa nggak diganti dengan makanan yang lain? Bisa nggak diambilkan makanan yang lain? Ini Masya Allah. Bahkan kita lihat kenyataan di depan mata kita. Bagaimana orang-orang yang punya kedudukan. Ketika berhadapan dengan makanan, sementara makanannya tidak disukai, sikapnya begitu drastis berubah. Mencaci, memaki, baik makanan atau yang menyediakan, yang menghidangkan makanan tersebut. Seperti inikah sikap, seperti inikah adab seorang mukmin? Tentunya sangat jauh dari tuntunan agama kita. Seorang mukmin, seorang muslim harus menjaga kerendahan hatinya di hadapan hidangan makanan yang akan dia makan. Nabi SAW bersabda, mencontohkan, memposisikan dirinya untuk kita contohkan. Kata Nabi SAW, akulu kama ya'kulul abdu wa ajlisu kama yajlisul abdu. Aku makan seperti hamba, seorang hamba makan, seorang budak makan. Dan aku duduk seperti seorang budak, seorang hamba duduk. Bukankah Rasulullah SAW sebagai uswah, sebagai contoh yang baik bagi kita? Kalau seorang nabi, kalau seorang rasul, penghulu sekalian manusia, tuannya seluruh umat manusia, mencontohkan, memberikan sikap. Kata Nabi SAW, akulu kama ya'kulul abdu. Aku makan seperti seorang budak, seorang hamba sahaya makan. Wa ajlisu kama yajlisul abdu. Dudukku seperti duduknya seorang hamba sahaya. Aku duduk, kata Nabi SAW, seperti duduknya seorang budak, seorang hamba sahaya. Ini Nabi, ini Rasulullah SAW sebagai uswah bagi kita, sebagai teladan bagi kita, sebagai contoh bagi kita. Dan beliau diantaranya diutus untuk ini, untuk menyempurnakan akhlak,
untuk mengajarkan budi pekerti yang baik. Kata Nabi SAW, innama bu'ithu liutammima makarimal akhlaq. Sesungguhnya aku, di antara tujuan diutusnya, kata Nabi SAW, liutammima makarimal akhlaq, untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Lihat bagaimana Nabi SAW mencontohkan kepada kita duduk beliau, makan beliau. Dan akhlak yang beliau ajarkan ini berlaku untuk seluruh umatnya, untuk seluruh kaum muslimin. Apakah dia memiliki jabatan, memiliki pangkat, apakah dia seorang majikan, atau seorang pembantu, atau seorang rakyat biasa, seluruhnya harus mengikuti adab yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Kita lanjutkan. Rendah hati merupakan sikap yang harus dimiliki oleh seorang muslim dalam setiap keadaan. Maka jangan sampai meninggalkannya. Artinya seorang mukmin tidak boleh meninggalkan kerendahan hati dalam situasi, dalam kondisi apapun. Hatta dia di hadapan makanan sekalipun, rendah hati tetap harus dijaga. Ketika makanan yang ia santap, yang ia makan tidak enak, tidak boleh mencacinya, menghinanya. Tidak boleh menjelek-jelekkannya. Bukan hanya karena dilarang, karena hanya menjaga hati orang yang menyediakan, bukan. Tapi inilah sikap, inilah adab yang diajarkan oleh Islam. Bahkan makanan sekalipun tidak boleh dihina. Ketika kita tidak suka, tinggalkan. Ketika kita tidak selera dengan makanan itu, nggak usah dimakan. Maka jangan sampai ketika makanan itu kita tidak suka, kita paksakan, sehingga akan menyisakan makanan, akan membuat makanan itu terbuang. Ini nggak boleh dalam Islam. Dalam hadis lain, Nabi SAW memerintahkan kita umatnya, memerintahkan kita kaum muslimin untuk selalu menjaga kerendahan hati kita. Kata Nabi SAW, Inna Allah auha ilayya an tawadu'u hatta la yafkhara ahadun ala ahadin wa la yabghi ahadun ala ahadin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi SAW, telah mewahyukan kepadaku agar kalian senantiasa bersikap tawadu', bersikap rendah hati. Ini wahyu yang Allah wahyukan kepada Rasulullah agar disampaikan, agar diperintahkan umatnya, agar diperintahkan kita kaum muslimin agar selalu tawadu', agar selalu menjaga kerendahan hati kita. Sehingga tidak ada seorang pun yang menyombongkan diri di hadapan orang lain. Apakah dia atasan, tidak dibenarkan menyombongkan diri di hadapan bawahannya. Apakah dia seorang pemimpin, tidak dibenarkan, tidak diizinkan dalam agama kita menyombongkan diri di hadapan para rakyatnya. Ini perintah dari Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, wahyu yang Allah wahyukan kepada beliau. Sehingga dalam Islam, la yafkhar ahadun ala ahadin, sehingga seorang
tidak boleh menyombongkan diri di hadapan orang lain. Wala yabghi ahadun ala ahadin, kata Nabi SAW. Dan juga seorang tidak boleh berbuat aniaya, berbuat jahat di hadapan orang lain. Mungkin bahasa yang lebih tepat sekarang ini kita lihat, seorang tidak boleh membuli. Masya Allah, kalau sekarang apalagi orang-orang kaya, punya harta, punya jabatan, seenak dengkulnya ngomong, seenak dengkulnya berbuat, apa yang ia mau dia lakukan, apa yang ia mau dia omongkan. Dia tidak peduli apakah orang lain akan tersakiti, apakah perbuatan dia tersebut, perbuatannya akan menganiaya orang lain, dia tidak peduli. Dan ini berlaku kepada seluruh kaum muslimin. Seluruh umat selama dia mengaku umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak boleh menyombongkan diri di hadapan siapapun. Begitu juga tidak boleh menganiaya, menghina, merendahkan, meremehkan orang lain. Perlu kita perhatikan. Makna hadis ini sangat umum. Maka sudah semestinya seorang mukmin, apalagi yang punya kedudukan, yang punya jabatan, berhati-hatilah kita dari perbuatan kita akan mengakibatkan akibat buruknya dirasakan, ditanggung oleh orang lain. Dari keputusan, dari perbuatan kita akan mengakibatkan orang lain tersiksa. Bagi para pemimpin yang punya keputusan, berhati-hatilah memutuskan sesuatu yang mengakibatkan akibat buruk yang ditimbulkan ditanggung oleh rakyat. Keputusan yang dibuat, peraturan yang dibuat, yang hanya berlaku, yang hanya tajam ke orang-orang atau rakyat biasa, rakyat jelata. Sedangkan tidak berlaku kepada orang-orang yang punya jabatan, orang-orang yang punya kedudukan. Jangan pernah seperti ini terjadi bagi diri seorang muslim. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah An-Nahl, "Innahu la yuhibbul mustakbirin." Ingatlah wahai saudaraku, sesungguhnya sikap sombong pelakunya, orang-orangnya tidaklah disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Allah, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong, orang-orang yang angkuh. Sombong dalam artian sombong dalam artian menurut agama. Bukan sombong menurut pengertian sebagian orang. Tapi sombong menurut agama. Sombong dalam kacamata pandangan, kacamata Islam. Ini sangat banyak dari kaum muslimin memiliki sikap sombong. Ketika kebenaran itu datang dari orang yang lebih rendah dari dia, apakah dari segi umurnya, dari segi pangkatannya, jabatannya, dari segi posisinya, kedudukannya lebih rendah, sekalipun kebenaran mereka tidak mau menerimanya. Ini yang kita lihat, ini yang kita dapati hari ini di tengah-tengah kaum muslimin. Dan Allah
sangat tidak menyukai sikap seperti ini. Tidak pantas atau tidak ada alasan sebenarnya untuk seorang hamba menyombongkan diri di hadapan orang lain. Tidakkah kita seluruhnya mengaku? Tidakkah kita selalu mengatakan bahwa kita ini adalah milik Allah? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillah, sesungguhnya kita ini dari ujung rambut sampai ke ujung kaki, lillah, milik Allah. Apa yang pantas kita sombongkan? Apalagi itu kebenaran berupa agama. Kenapa kita harus menolaknya? Kenapa kita harus menjauhinya? Karena disebabkan datangnya dari orang yang lebih hina secara ekonomi, hina secara dunia. Ini ketika yang misalkan yang menyampaikan kebenaran, nasihat itu orang-orang yang pendidikannya rendah, maka sangat sulit atau sangat mudah bagi orang-orang yang punya pendidikan tinggi untuk menolak kebenaran yang datang dari mereka. Ikhwani akhwati, pemirsa Salam TV dan pendengar radio Risalah rahimakumullah. Ingat, dari ujung rambut sampai ke ujung kaki semuanya adalah milik Allah. Bahkan dari ujung rambut sampai ke ujung kaki yang ada pada tubuh kita ini, kita tidak mampu untuk mengatur dan menguasainya. Apa sih yang pantas kita sombongkan? Apa sih yang mengakibatkan kita sombong di hadapan makhluk? Apalagi di hadapan Allah. Apalagi di hadapan Rabb. Ini ya Allah. Kalau sudah punya jabatan, sudah punya kedudukan, mereka akan dengan senang hati mereka, dengan bangganya mereka menyombongkan diri di hadapan orang lain. Sehingga yang ada kita lihat bagaimana orang-orang kaya, orang-orang yang punya kedudukan menghina, merendahkan, mencaci, memaki. Allahu Akbar. Ini sangat jauh dari akhlak, dari sikap yang diajarkan oleh Islam. Adab yang ke-9. Mengikut sertakan tetangga untuk mencicipi makanan. Ini adab yang dijaga di dalam Islam, yang diajarkan oleh agama kita yang mulia ini untuk kaum muslimin praktekkan dalam kehidupan mereka. Mengikut sertakan tetangga dilakukan dengan mengirimkan makanan kepadanya. Misalkan kita masak yang berbeda dari masakan kita biasa dan juga yang berbeda dari masakan makanan mereka. Maka dalam Islam sangat dianjurkan agar tetangga rumah di samping rumah kita itu bukan hanya mendapatkan, bukan hanya mencium aroma dari makanan masakan kita, tapi sisihkan, berikan, bagikan kepada mereka. Ini Masya Allah, dari aromanya menggugah selera, membuat lapar, tapi hanya tersiksa. Apalagi kalau kita misalkan orang yang mampu, tetangga kita orang yang berkekurangan, merasakan, ya, mencium aroma yang begitu enak dari masakan yang ada di rumah kita, tapi hanya menyiksa penciuman mereka.
tidak pernah mereka merasakan mencicipi makanan yang kita masak. Dalam Islam sangat dianjurkan ya ketika kita masak makanan, apalagi itu punya aroma yang mengakibatkan tetangga kita, rumah yang di samping kita akan mencium baunya, aromanya. Sangat dianjurkan agar kita mengikut sertakan mereka untuk mencicipi makanan tersebut. Terlebih lagi jika tetangga tersebut orang miskin yang tidak pernah makan jenis makanan yang dikirimkan, yang kita masak. Kemudian beliau menjelaskan di sini hal tersebut termasuk juga memenuhi hak dan menyenangkan hati tetangga serta menutup pintu syaitan. Karena kalau kita hanya memasak makanan untuk kita dan tidak pernah kita ikut sertakan tetangga kita mencicipi makanan yang mereka tidak pernah makan, ini akan membuka pintu syaitan untuk menggoda mereka. Sehingga akan membuat hati mereka sakit hati, membuat iri. Bahkan bisa saja fakir miskin yang seperti ini akan mencaci, memaki orang-orang kaya. Maka jangan buka pintu syaitan bagi fakir dan miskin gara-gara kita memasak makanan di rumah kita yang tidak pernah dimiliki, yang tidak pernah dimakan oleh tetangga kita yang fakir, yang miskin, untuk mencaci, untuk memaki kita. Karena mereka mencium aroma dan tidak pernah sampai atau mereka mencicipi rasanya. Dalam sebuah hadis Nabi SAW bersabda, hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani dan yang lainnya. Kata Nabi, "Idza tabakha ahadukum qidran falyakthir maraqahu thumma liyunawila jarahu minha." Apabila salah seorang kamu memasak makanan, kita tenggekkan di tungku kita, di kompor kita, periuk kita, panci kita, bejana kita atau wajan kita, yang membuat tetangga kita tahu kalau kita itu sedang memasak. Tetangga kita yang membuat tetangga kita tahu kalau yang kita masak itu makanan yang enak, yang tidak pernah mereka masak dan tidak pernah mereka makan. Kata Nabi SAW, "Falyukthir maraqahu," maka hendaklah kita memperbanyak kuahnya. Kalau misalkan, kalau sedikit, sulit kita untuk membagi. Tapi kita banyakkan. Dan ini kinayah bagi kita bagaimana Rasulullah SAW kalau sekalipun masakan itu, makanan itu sedikit, bagaimana sebisa mungkin tetangga kita yang mencium atau yang mengetahui bahwa kita sedang memasak sampai kepada mereka makan, mencicipi makanan tersebut. Kita harus berusaha. Ini kinayah dari Rasulullah SAW. Bagaimana kita harus sebisa mungkin bahwa yang kita masak, yang kita makan di rumah kita, yang diketahui oleh tetangga kita yang mereka tidak pernah memakan. Ya kalau makanannya, masakannya biasa seperti yang makan, masak nasi, masak sayuran, yang biasa juga mereka tetangga kita masak makan, ya enggak perlu. Ini mereka tidak masak, mereka tidak makan, kemudian kita memasak, maka kita dianjurkan. Bahkan kata Nabi SAW, "Falyakthir maraqahu," perbanyaklah kuahnya.
Itu artinya sebisa mungkin bahwa masakan yang kita masak di rumah kita agar dicicipi oleh tetangga kita. Agar diikut sertakan tetangga kita merasakan, mencicipi makanan yang kita makan, makanan yang kita masak. Bahkan kata Nabi SAW, kemudian berikanlah sebagian kepada tetangga. Thumma yunawila jarahu minha. Kalau kita sedikitkan kuahnya atau masakannya, kalau kita buat sedikit, bagaimana kita bisa membagi kepada mereka sehingga hanya cukup untuk kita? Maka sudah semestinya, sewajarnya kita memperbanyak agar kita bisa membagi kepada tetangga kita. Dalam hadis lain Nabi SAW bersabda kepada para wanita-wanita muslimah. Kata Nabi, ya nisa'al muslimat, la tahkiranna jaratun li jaratiha walau firsina syatin. Walau firsina syatin, kata Nabi SAW. Wahai wanita muslimah, janganlah kalian meremehkan pemberian tetangga meskipun hanya berupa tulang kambing, tulang kaki kambing. Misal kita lagi ngesop kaki kambing, kita dianjurkan perbanyak kuah sopnya, berikan sebagiannya ke tetangga. Maka kita pun yang menerima, kalau misalkan tetangga memberikan kepada kita, jangan teremehkan, terima dengan senang hati, makan. Kita tidak boleh meremehkan, merendahkan makanan. Ikhwani wa akhwati rahimakumullah. Dalam riwayat lain, Nabi SAW melarang perbuatan apa yang kita sebutkan tadi. Ketika kita memasak makanan yang bisa diketahui oleh tetangga kita, sedangkan masakan makanan tersebut mereka tidak memiliki, bahkan mereka tidak pernah memakannya, sementara kita tidak mengikut sertakan mereka untuk merasakan, mencicipi makanan tersebut. Rasulullah SAW melarang perbuatan tidak mengikut sertakan tetangga untuk mendapatkan bagian makanan jika tetangga tersebut orang fakir, terkhususnya ini oleh orang-orang kaya, tentunya mereka lebih enak makanannya dari kita misal, maka tidaklah begitu dianjurkan, diperintahkan kita untuk mengikut sertakan mereka. Dalam hadis Nabi SAW bersabda, "Laisal mu'minu billadhi yashba'u wa jaruhu ja'un jambahu." Kata Nabi SAW, tidak disebut seorang mukmin yang perutnya kenyang sementara tetangganya, rumah sebelahnya tidur dalam keadaan lapar. Ini banyak sekarang dilakukan oleh atau terjadi di tengah-tengah kaum muslimin. Ikhwani wa akhwati, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan bermanfaat, dan insyaallah akan kita lanjutkan pelajaran ini pada pertemuan berikutnya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Karena waktu yang memisahkan kita sudahi dan kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.